Ya, ini pelajaran buat kita semua kalau kita ngomong di ruang publik itu memang harus hati-hati. Tadi walaupun sudah minta maaf, tapi proses hukum akan terus berjalan. Nah, pemirsa menilai penanganan kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah ini mantan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD menyampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo. Mahfud meminta Prabowo turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK. Yang terhormat, kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampitsus ini ditangani oleh kejaksaan, akan ada konflik of interest. Karena Febri Adriansyah akan diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri di institusinya sendiri, padahal statusnya masih jaksa. Bapak Presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini, menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam. Pembusukan dari dalam kita sendiri. Ya, pemirsa, ex Jampitsus Febri Adriansyah hari ini bakal diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang dan 74 kg emas. Kejagung ancam upaya paksa jika Febri kembali mangkir. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyatakan penanganan perkara Febri terus berlanjut. Febri dipanggil kembali hari ini untuk diperiksa sebagai saksi usai tidak hadir pada pemanggilan pertama kemarin. Rudi menegaskan status saksi Febri terkait diterbitkannya sprindik baru oleh Kejagung atas perkara ini. Dengan penanganan perkara ex Jampitsus terus berlanjut. Pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin ex Jampitsus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini,
Dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 UHAP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Baik, kita masih terkait hal ini. Pemirsa, sebelumnya Febri mangkir dengan alasan sakit dan Kapus Penkum Kejaksaan Agung telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 orang di perkara dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan. Febri Adriansyah dan Donrito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kalau tadi sakit mau diperiksa, pemirsa, ini juga kabarnya juga sakit. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dari TPPU di PT Asabri, Febri Adriansyah, dan keputusan ini diambil Pak Hotman agar dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri. Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis.